Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas tentang pengertian syarat. Syarat adalah masdar dari kata syarata yashrutu yang secara bahasa bermakna tanda. Sedangkan secara istilah, syarat adalah ma tatawaffaqu sihhatu ghairihi alaihi wa laysa juz'an minhu. Perkara yang menjadi atau membuat sahnya suatu perbuatan atau amalan tetapi bukan bagian dari perbuatan atau amalannya. Masuk kita ke pembahasan kedua, yaitu pengertian rawi. Rawi merupakan isim fi'il dari rawa yarwi, yang artinya orang yang meriwayatkan atau menerima informasi dari orang lain. Jadi, ketika berada dalam konteks ilmu hadis, rawi merupakan orang yang meriwayatkan atau menerima informasi tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikannya ke orang lain. Masuk kita ke pembahasan syarat-syarat seorang perawi. Ada banyak syarat-syarat seorang perawi. Kami akan membahas beberapa saja yang penting-penting saja. Yang pertama ada Islam. Seorang perawi harus seorang Muslim. Kemudian ada baligh. Seorang perawi haruslah sudah memasuki usia baligh, yaitu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian adil. Seorang perawi haruslah memiliki akhlak yang terpuji dan tidak tercela. Kemudian sidik. Perawi haruslah seorang yang jujur dan tidak berbohong. Kemudian ada al-fahmu. Seorang perawi haruslah memiliki pemahaman yang baik tentang yang diriwayatkannya. Artinya, seorang perawi dia harus mengerti apa yang telah diriwayatkannya. Kemudian al-hifzi. Seorang perawi harus memiliki ingatan yang sangat kuat. Artinya, dia harus ingat apa yang telah diriwayatkannya. Kemudian ada ittisal. Seorang perawi harus memiliki sanad yang bersambung langsung dari gurunya. Kemudian ada al-mutawatir. Seorang perawi harus memiliki banyak informasi yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian tahammul wa adaul hadis. Yang pertama itu adalah pengertian tahammul. Secara bahasa, merupakan bentuk masdar dari tahammala yatahammalu tahammulan, yang dikatakan hamathlu syai'u, yang artinya membebankan atau membawakan sesuatu kepadanya. Sedangkan secara terminologi, tahammul adalah suatu proses penerimaan atau mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru kepada muridnya dengan menggunakan beberapa cara ataupun metode tertentu. Baiklah, selanjutnya pengertian al-ada. Secara etimologi merupakan bentuk masdar dari adda yu'addi adaan, yang bermakna menyampaikan atau melaksanakan. Sedangkan secara terminologi, al-ada berarti sebuah proses menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis dari seorang guru kepada orang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat dari penerima dan penyampaian hadis atau syarat-syarat dari tahammul wa adaul hadis. Para muhadisin memperselisihkan tentang sah dan tidaknya anak yang belum dewasa atau yang belum balik, orang yang masih dalam kekafiran, dan rawi yang masih dalam keadaan fisik di saat ia menerima hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meriwayatkan hadis. Maksudnya adalah beberapa sebagian ulama itu berselisih pendapat tentang ketentuan penerimaan hadis dari segi balik atau belum baliknya. Nah, sebagai contoh, misalnya sebagai contohnya ini adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Cucu-cucu Nabi ini kan umurnya nih belum mencapai
masa balik, tetapi para sahabat dan tabi'in pada saat itu mereka tetap menerima hadis dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka dari itu beberapa jumhur ulama itu berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan syarat ukuran usia dari perawi yang masih anak-anak untuk bisa mendengarkan riwayat hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, umur minimalnya 5 tahun. Menurut Al-Qadi Iyad menetapkan batas minimal 5 tahun karena pada usia ini anak sudah mampu menghafalkan sesuatu yang didengar dan mengingat-ingat yang dihafal. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Bukhari dari Mahmud bin Al-Rabi, yang artinya, saya ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahkan air yang diambilnya dari timba di mukaku, sedang pada saat itu saya berusia 5 tahun. Yang kedua, kegiatan mendengar oleh anak-anak itu bisa diabsah jika ia sudah bisa membedakan antara sapi dan himar. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Hafiz bin Musa bin Harun Al-Hammal. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa keabsahan mendengarkan hadis bagi anak-anak jika ia telah memahami isi pembicaraan dan mampu memberikan jawaban, maka ia sudah termasuk usia tamyiz. Terjadinya perbedaan pendapat tentang ketamyizan anak tidak terlepas dari kondisi yang mempengaruhi dirinya dan bukan berdasarkan pada usianya, melainkan berdasarkan pada tingkat kemampuan menangkap dan memahami pembicaraan serta mampu menjawab pertanyaan dengan benar serta adanya kemampuan menghafal dengan baik. Hal ini karena bisa saja anak dalam usia tertentu dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya, dia sudah mumayyiz. Sementara anak yang lain pada usia yang sama dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya, dia belum tentu mumayyiz. Mengenai penerimaan hadis bagi orang kafir dan orang fasik. Menurut sebagian jumhur ulama hadis menganggap sah asalkan hadis tersebut diriwayatkan kepada orang lain pada saat mereka telah masuk Islam dan bertaubat. Alasan ini dikemukakan mereka berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im yang bunyinya bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad membaca surat At-Tur pada sholat maghrib. Zubair mendengar sabda Rasulullah tersebut ketika ia tiba di Madinah untuk menyelesaikan urusan tawanan perang Badar dalam keadaan masih kafir. Akhirnya ia masuk Islam. Menurut Imam Ibnu Hajar, menerima riwayat orang yang fasik dengan dalil yang qiyas, artinya kalau penerimaan riwayat orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah memeluk agama Islam dapat diterima, apalagi penerimaan orang fasik yang disampaikan setelah taubat dan diakui sebagai orang yang adil, tentu lebih dapat diterima. Penerimaan riwayat orang gila yang diriwayatkan setelah sehat tetap tidak dapat diterima. Lantaran di waktu ia gila, hilanglah kesadarannya hingga tidak lagi dikatakan sebagai orang yang dabit. Baiklah, adapun orang yang menyampaikan al-ada hadis harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh non-Islam tidak dapat diterima. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak mukallaf tidak dapat diterima. Yang ketiga, al-adalah. Yang dimaksud dengan persyaratan ini adalah sifat yang melekat pada seorang periwayat hadis sehingga ia selalu setia terhadap Islam. Orang ini tidak mau melakukan dosa besar dan selalu menjaga diri sedapat mungkin tidak melakukan dosa kecil. Yang keempat, al-dabit. Dimaksudkan di sini adalah teliti dan cermat, baik ketika menerima pelajaran hadis maupun menyampaikannya. Sudah barang tentu orang seperti ini mempunyai hafalan yang kuat, pintar dan tidak pelupa.
Dengan kata lain, boleh menerima hadis di waktu belum balik dan diriwayatkannya pada waktu sudah balik, dan riwayat hadisnya bisa diterima. Hal ini memiliki relevansi dengan periwayatan hadis yang dilakukan oleh seseorang yang kafir ataupun fasik di waktu menerima atau mendengar hadis. Ia belum masuk Islam dan menyampaikannya ketika sudah taubat dan masuk Islam. Maka hadisnya pun juga bisa diterima kecuali riwayatnya yang gila. Selanjutnya, metode at-tahammul wa ada dan implikasi terhadap persambungan sanad. Oke, terdapat 8 macam metode penerimaan dan penyampaian hadis. Yang pertama itu adalah as-sama. Apa itu as-sama? Yaitu adalah suatu metode penyampaian langsung dari seorang guru kepada muridnya. Maksudnya adalah guru membacakan hadis sedangkan muridnya mendengarkan. Maka itu termasuk metode cara penerimaan dan penyampaian hadis. Gurunya menyampaikan hadis sedangkan sang murid tadi mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang guru. Kata yang digunakan biasanya seperti sami'tu au sami'na, haddasani au haddasana. Pada dasarnya, kedua lafaz tersebut tidak memiliki perbedaan yang berarti. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama digunakan untuk mewartakan hadis yang didengar secara langsung. Hadis yang diriwayatkan dengan salah satu lafaz di atas menunjukkan bahwasanya sanad dari hadis tersebut adalah mutawatir atau bersambung. Selanjutnya al-ardu atau al-qiraah, yaitu seorang murid membacakan hadis di hadapan guru. Dalam metode ini, seorang guru dapat mengoreksi hadis yang dibacakan murid. Istilah yang dipakai adalah terkait dengan qiraah ini, sebagian ahli hadis melihatnya sebagian bagian yang terpisah, sementara yang lain menganggapnya sama dengan mendengar. Ulama yang berpendapat bahwa qiraah sama kuatnya dengan sama dalam menanggung hadis adalah Al-Zuhri, Al-Bukhari, mayoritas ulama Kufah, Hijaz, dan lain-lain. Riwayat dengan cara ini masuk dalam sanad yang muttasil. Selanjutnya al-ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan hadis tanpa membacakan hadis satu persatu. Mengenai pembagian ijazah dalam meriwayatkan hadis, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dibagi menjadi 8, ada juga yang membaginya menjadi 9, dan sebagainya. Namun, di sini penulis hanya menyajikan dalam 5 kategori saja. Yang keempat, al-munawalah, yaitu seseorang memberitahukan satu atau beberapa buah hadis atau kitab hadis kepada orang lain. Para ulama membagi al-munawalah ini dalam 2 bentuk. Yang pertama, munawalah yang disertai dengan ijazah, dan yang kedua, munawalah yang tidak disertai atau tanpa adanya ijazah. Contohnya, seperti perkataan, ini riwayat hadisku dari si fulan, dan dihukumi tidak boleh untuk meriwayatkannya kepada orang lain. Sedangkan yang menggunakan ijazah, seperti seseorang mengatakan, ini kumpulan hadis riwayatku yang aku dengar dari si fulan, maka riwayatkanlah dariku, dan ulama hadis menghukuminya boleh. Kemudian yang kelima ada al-mukatabah, yaitu seseorang yang memberikan catatan hadisnya kepada orang lain. Ulama hadis membaginya ke dalam 2 macam juga. Yang pertama itu adalah al-mukatabah yang disertai ijazah, dan yang kedua al-mukatabah tanpa adanya ijazah. Seperti seorang guru menuliskan surat yang berisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adanya ijazah untuk meriwayatkannya dari penulisnya. Untuk ini, ulama hadis berbeda pendapat mengenai hukum bagian yang ini namun kebanyakan memperbolehkan meriwayatkannya. Sedangkan al-mukatabah secara ijazah, seperti aku ijazahkan hadis yang aku tulis ini dihukumi sahih dan ini dihukumi sahih. Yang keenam ada i'lam al-syekh, yaitu seorang guru menginformasikan kepada muridnya bahwa hadis ini atau kitab hadis ini adalah hasil periwayatannya dari seseorang tanpa menyebut namanya dan tanpa ada izin untuk meriwayatkannya. Hukumnya kontroversial, tapi kebanyakan ulama hadis tidak memperbolehkan meriwayatkannya.
Al-wasiyah. Selanjutnya yang ketujuh adalah al-wasiyah, yaitu guru mewasiatkan buku catatan hadis kepada muridnya sebelum meninggal dunia. Hukumnya boleh karena guru mewasiatkan kitab miliknya bukan riwayatnya. Namun juga ada yang tidak memperbolehkannya. Selanjutnya al-wijadah, yaitu seseorang menemukan catatan hadis seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkan hadis tersebut. Banyak pendapat berkenan dengan metode al-wijadah. Ulama dari Malikiyah menolak metode ini, sedangkan ulama Syafi'iyah menerimanya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa metode al-wijadah tidak bisa diterima riwayatnya, karena metode ini masuk kategori maktu, terputus jalan periwayatannya karena tidak adanya pertemuan langsung antara guru dengan murid. Syekh Albani dalam kitabnya Al-Da'ifah cenderung memasukkan pada kumpulan hadis dhaifnya. Lain halnya dengan golongan ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan mengamalkan hadis dengan cara periwayatan al-wijadah. Pendapat ini didukung oleh Al-Nawawi dan Ibnu Al-Salah. Ibnu Al-Salah mengatakan, inilah yang mesti dilakukan pada masa-masa akhir ini, karena seandainya pengamalan itu tergantung pada periwayatan hadis, maka akan tertutuplah pintu pengamalan hadis yang dinukil dari Nabi SAW, karena tidak mungkin terpenuhi syarat periwayatan padanya. Nah, dari penjelasan tersebut dicantumkan bahwasanya kehujahan hadis diterima atau makbul atau tidaknya hadis mardud dari suatu periwayatan hadis adalah dengan menggunakan lafaz tahammul wa adaul hadis, karena melihat kepada keadaan periwayat dari segi ittisalnya. Baiklah teman-teman semua, itu tadi penjelasan singkat dari kami mengenai syarat-syarat seorang perawi dan transformasinya. Syukron hadza minna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.